Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mulai bahas materi ya. Materi dari tes pertama dari CPNS ya, yaitu SKD ya, Seleksi Kemampuan Dasar. Nah, ini materinya TWK ya, itu tes wawasan kebangsaan mengenai ideologi. Jadi kita akan bahas tentang pengertiannya dari ideologi, kemudian ciri-ciri ideologi dan jenis-jenis ideologi. Oke, semuanya kita mulai teman-teman ya. Yang pertama kita mulai dari pengertian ideologi. Oke, jadi ideologi ini ya, ini diperkenalkan istilah ideologi ini oleh seorang filsuf ya, yang berasal dari Prancis ya, yang bernama Destur de Tracy ya, pada abad ke-18 ya. Nah, nanti semakin menyebar itu di abad ke-19 ya, terutama di Prancis. Abad 18-nya itu sekitar tahun 1795 ya. Jadi di situ ideologi ini dia pengen mentransformasi keadaan masyarakat Prancis waktu itu ya, agar mereka bisa berpikir menjadi rasional dan ilmiah ya, dengan prinsip kebebasan individu ya. Itu di tahun 1795 itu sebagai doktrin dari negara Prancis pada saat itu ya, dan didukung oleh Napoleon. Nah, tapi sekitar tahun 1812, nah itu Napoleon justru berbalik arah melawan ideologi tersebut ya, karena dianggap bahwa ideologi tersebut ya itu yang menghalangi Perancis kalah dalam perang pada saat itu. Oke, nah itu dari sejarah singkatnya ya tentang ideologi. Nah, kemudian secara etimologi ya, atau secara bahasa ya, ideologi itu diambil dari bahasa Yunani ya, ideologos ya. Tahu kalau bahasa Prancisnya itu ideologi, nya itu kayak ada strip gitu, saya nggak tahu cara bacanya apa ya. Ya, jadi ideo itu artinya ide atau gagasan atau pemikiran, sedangkan logi ya itu merujuk pada kata logos ya, yang berarti ilmu gitu. Nah, jadi secara etimologi atau secara bahasa ya, ideologi itu bisa kita katakan sebagai kumpulan atau seperangkat sebuah pemikiran atau ide gitu. Oke, kemudian menurut KBBI ya, ideologi itu secara istilah artinya kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas ya, atau pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup gitu. Oke, kalau dalam konteks itu negara ya, berarti itu suatu konsep atau asas gitu ya, yang memberikan arah tujuan suatu negara tersebut gitu. Nah, kemudian kita masuk berikutnya tentang ciri-ciri ideologi ya. Ini ada ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Jadi ideologi terbuka ini nilai-nilai atau konsep di dalamnya itu bisa berubah ya, tergantung dari perkembangan zaman ya. Dan nilai-nilai dari ideologi terbuka ini digali dari budaya dan moral masyarakatnya gitu ya. Kemudian kalau ideologi tertutup, nah nilai-nilai dari ideologi yang sifatnya itu konsep-konsepnya udah tetap gitu ya, udah tidak dapat dirubah ya, karena dianggap nilai-nilai yang terkandung atau konsep dalamnya itu nilainya udah mutlak gitu. Nah, kemudian untuk jenis-jenis ideologinya sendiri ya, ini saya urutkan berdasarkan zat ya. Pertama ada fasisme ya. Jadi fasisme ini suatu konsep ya, atau ideologi ya, yang dimana negara itu ya, atau pemerintah itu mengatur seluruh aspek warga negaranya ya, dan bersifat otoriter ya. Kemudian ada namanya fundamental ya, fundamentalisme. Kalau fundamentalisme ini konsepnya agama ya, itu menjadi dasar ideologi atau menjadi konsep suatu negara. Kemudian ada juga kapitalisme ya. Kapitalisme ini konsepnya swasta atau pemilik modal ya, ini diberikan kekuasaan, diberikan kebebasan penuh gitu untuk menjalankan ekonomi suatu negara tersebut gitu, tanpa campur tangan pemerintah. Nah, kemudian tokohnya itu ya terkenal dari Adam Smith ya, bahwa ekonomi suatu negara ya, ekonomi makronya ya, itu digerakkan oleh invisible hand. Invisible hand itu maksudnya pasar ya. Pasar itu terdiri dari kumpulan orang-orang yang memiliki modal ya, atau dengan kata lain swasta ya. Kemudian komunisme ya, komunisme atau marxisme ya. Jadi ini sebenarnya kayak counter atau lawan dari kapitalisme.
misalkan akibat dari kapitalisme akhirnya pemilik modal itu semakin kaya gitu kan, sedangkan buruhnya itu semakin berada di bawah. Nah, akhirnya komunisme ini suatu konsep ya, bagaimana menyetarakan tingkatan sosial gitu ya, agar kesejahteraannya itu merata gitu ya. Nah itu terjadi ya di pertama kalinya itu di revolusi Bolshevik ya di Rusia di tahun 1917, dan di tahun 2005 yaitu penyebaran komunisme ya kayak di Korea Utara, kemudian di negara-negara yang lainnya di Uni Soviet pada waktu itu. Kemudian ada juga liberalisme. Yang liberalisme ini konsepnya kebebasan individu itu eh, apa namanya menjadi ideologi suatu negara tersebut gitu. Jadi artinya di situ ada 3 landasan utama dalam liberalisme: life, liberty, property. Life itu hak untuk hidup, hak untuk bebas ya. Kemudian nanti kebebasannya juga diatur ada beberapa lagi. Mana properti ya, hak milik, hak miliki sesuatu. Kemudian monarkisme. Monarkisme ini konsepnya negara tersebut ya diatur oleh kerajaan ya, yang nanti berdasarkan keturunan gitu, pewaris kerajaan tersebut. Kemudian nasionalisme. Nasionalisme ini kedaulatan suatu negara yang masyarakat itu ya atau warga negaranya itu memiliki memiliki latar belakang yang sama gitu ya, artinya senasib dan seperjuangan. Nasionalisme ada nasionalisme kewarganegaraan, yaitu bagian terpenting dari suatu negara adalah warga negaranya sendiri. Kemudian ada juga nasionalisme etnik ya, ya jadi yang mempengaruhi tatanan suatu negara itu budaya dan etnik dari negara tersebut. Kemudian ada juga nasionalisme romantik ya, itu kelanjutan dari nasionalisme etnik ya, di mana budaya, ras atau etnik itu menjadi sumber kebenaran politik ya, yang nantinya akan menjadi identitas suatu negara. Oke, nah itu tentang jenis-jenis ideologi secara singkatnya. Oke, baik teman-teman, saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan di share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.